baik, sehingga semua kemudian keadaan kehidupan mereka diubah oleh Tuhan. Kenapa diubah oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sedikit saya kemudian melihat seperti apa jemaat yang ada di Galatia ini. Secara geografis atau secara sejarah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kemudian memiliki ciri khas tersendiri. Dikatakan di situ mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan emosional. Mereka adalah orang-orang yang gampang terpengaruh di dalam keberadaan hidup mereka. Mereka dikatakan sama dengan orang-orang Korintus yang kemudian telah menerima kasih karunia Allah, tetapi kemudian mereka masih menjadikan kehidupan mereka atau menaklukkan mereka, kehidupan mereka, iman mereka kepada keadaan dunia yang miskin dan tidak berguna ini. Puji Tuhan, saya boleh katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jemaat Galatia ini bisa juga menggambarkan kehidupan kita. Menggambarkan karakteristik kita sebagai orang-orang yang dahulunya kemudian tidak mengenal kebenaran. Yang penuh dengan emosional, yang penuh dengan kekerasan hati karena tidak mengenal kebenaran. Tetapi ketika kemudian firman Allah itu melembutkan dan membuat hati kita kemudian menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang telah menerima firman itu. Puji Tuhan, sedikit di dalam Efesus 2 kalau tidak salah. Efesus pasalnya yang kedua. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Sebenarnya tidak bisa dipetak-petakan firman Tuhan ini, tetapi saya akan baca kepada kita sampai ayatnya yang kedua saja. Dikatakan di sini, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Puji Tuhan, inilah keadaan daripada jemaat yang ada di Galatia ini sebelum mereka kemudian mengenal kebenaran Tuhan, sebelum mereka kemudian menerima kasih karunia Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa secara total seluruh karakteristik atau ciri-ciri khas mereka itu diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh Injil yang disampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kemudian percaya, mereka kemudian yakin bahwa firman itu bukanlah buatan manusia, seperti yang dia katakan oleh Rasul Paulus di awal suratnya kepada mereka, bahwa bukan dari manusia dia menerima daripada Injil Kristus itu, tetapi Kristus sendiri yang memberikan itu kepadanya. Dia buktikan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari keadaan mereka yang tidak percaya, dari ciri-ciri khas mereka yang tidak kemudian pernah menerima kebaikan, atau mungkin tidak pernah menerima satu dengan yang lain, tetapi ketika firman Allah itu sampai kepada mereka, maka mereka kemudian dilunakkan oleh Tuhan supaya mereka percaya bahwa hanya Yesus Tuhan dan juru selamat mereka. Puji Tuhan. Tetapi di sisi lain lihat bahwa ketika Rasul Paulus tidak ada di sana, mereka mulai gampang terpengaruh. Mereka mulai goyah.
kepercayaan mereka yang sudah tertanam di dalam jiwa mereka kemudian mulai hilang, mulai samar-samar di dalam kehidupan mereka. Walaupun sebenarnya status mereka tidak lagi menjadi warga dunia. Status mereka telah diangkat oleh Tuhan. Kewarganegaraan mereka telah kemudian diangkat oleh Kristus menjadi anak-anak Allah, sama seperti yang kita baca di sini. Tidak lagi warga dunia yang kemudian ditaklukkan kepadanya supaya mereka kemudian menjadi budak-budak di sana yang tidak mengenal kemerdekaan. Tetapi Rasul Paulus melalui firman Tuhan berkata bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Haleluya. Tapi lihat Bapak Ibu, kenapa kemudian jemaat di Galatia ini dikatakan gampang terpengaruh? Ketika mereka kemudian menerima pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang dipicu atau berpacu atau sedang bertanding dengan keadaan dunia sekarang Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan kepada jemaat di Philadelphia, hari-hari belakangan ini secara tidak sadar kita sedang digiring kepada pertandingan iman terhadap apa yang telah diciptakan oleh manusia. Saudara sekarang lebih banyak kemudian memiliki waktu untuk melihat hal-hal yang terkecil di dalam benda yang kita pegang, daripada kita kemudian sedikit waktu untuk percaya kepada Tuhan. Kita lebih banyak bertanya kepada apa itu Bang? AI. Apa kepanjangannya itu Bang? Artificial Intelligence. Artinya dia adalah buatan manusia, tetapi dia tidak memiliki hati. Dia kemudian hanya pura-pura memberikan kepada kita hal-hal yang mungkin kemudian kita akan pertanyakan kepadanya. Tetapi lihat, itu tidak pernah kemudian membawa kebenaran seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia akan secara pelan-pelan menyesatkan iman kita keluar dari Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, saudara yang sudah kemudian terlibat di sana, saudara tidak sadar bahwa sekarang saudara sedang dipantau oleh AI. Dan sewaktu-waktu seperti yang dikatakan oleh Amos di pasal yang ke-8, ketika saudara haus, ketika saudara lapar tentang firman Allah, maka itu tidak akan pernah kita temukan lagi. Karena kenapa? Karena dunia yang kita lihat seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahwa akan kemudian tidak seperti yang kita lihat sekarang. Keadaan kita tidak seperti yang kita lihat sekarang. Semua akan diubah oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Tetapi ketika kita taklukkan hidup kita kepada buatan tangan manusia, maka kita akan menjadi budak baginya. Haleluya. Percaya Bapak Ibu. Kalau tidak salah di dalam Wahyu 13, kalau tidak salah, bahwa dikatakan oleh Yohanes kepada kita kalau tidak salah, bahwa patung yang dibuat oleh manusia itu akan berbicara seperti Allah. Pasti saudara percaya, saya juga percaya. Karena dia mengatakan hal-hal yang ajaib, dia mengatakan Yesus sebagai Tuhan, dia mengerti tentang Allah, dia mengerti tentang ciptaan. Saudara dan kita sedang digiring di sana. Ingat Bapak Ibu, kita sedang dalam pertandingan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus itu. Saudara dan saya sekarang sedang kemudian merebut kasih karunia Allah supaya kita kemudian jangan kehilangan tujuan hidup kita. Dan patung itu akan berbicara sama dengan AI. Saya lihat di YouTube bahwa dia hanyalah robot yang tidak ada napasnya, yang tidak memiliki hati, yang tidak memiliki pikiran. Tetapi manusia menciptakan itu supaya kemudian apa yang menjadi kebutuhanmu akan dijawab olehnya. Tetapi bukan hal kebenaran, tetapi akan menggiring kita kepada kesesatan. Haleluya.
Kalau saudara terlibat sekarang, jangan pernah bertanya ke sana. Kalau kita bertanya kepadanya tentang Kristus, dia akan menjawab. Dan ketika roh kita, ketika pikiran kita tertuju kepada apa yang dijelaskannya, itu seakan-akan itu hal yang benar. Tetapi lihat di dalam rohmu, seperti apa kemudian iman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Artinya Bapak Ibu seperti ini. Ketika kemudian status kita telah diubah oleh Tuhan, lalu kenapa kita lagi kembali kepada perbudakan yang kemudian dikerjakan oleh dunia ini, dan kita melupakan kasih karunia Tuhan? Kenapa kita tidak berpegang kepada firman yang sudah menyelamatkan kita, lalu kita kemudian taklukkan iman kita kepada dunia? Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan semua adalah sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa kita tidak lagi kemudian menaklukkan hidup kita ini kepada roh-roh dunia yang akan membuat kita menjadi binasa. Haleluya. Mungkin secara kasat mata seperti yang kita lihat, tidak akan pernah kita temukan seperti apa kemudian pekerjaan-pekerjaan dari roh-roh dunia ini bekerja di dalam hidup kita. Tetapi melalui pernah hamba Tuhan dari, saya tidak tahu, beberapa tahun yang lalu, dia singkapkan kepada kita tentang perak, tentang apa yang dikatakan oleh, disampaikan kepada kita tentang handphone yang kita pegang sekarang. Dia gambarkan di dalam Wahyu bahwa itu adalah sesuatu ciptaan manusia, itu adalah perak yang kemudian hati manusia akan dicondongkan ke sana, akan kemudian ditaklukkan di sana. Dan mereka percaya sepenuhnya bahwa itu adalah sesuatu yang dapat memberikan solusi iman, memberikan solusi pekerjaan, memberikan solusi berkat kepada mereka yang telah percaya di sana. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jemaat Tuhan, kalau kemudian hari ini dikatakan kepada kita tentang jemaat-jemaat yang ada di Galatia ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang gampang terpengaruh, maka hari ini pastikan melalui kebenaran firman Tuhan, dan pastikan di dalam roh kita bahwa katakan kepada Kristus bahwa saat ini kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan keadaan dunia yang ada sekarang. Haleluya. Haleluya. Kita pastikan hidup kita, kalau kita sekarang sebelum kita mengenal Kristus adalah orang yang tidak kemudian menerima kebenaran Tuhan, menerima dengan lemah lembut apa yang disampaikan kepada kita. Dan hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan saya percaya, saya mau lembutkan hati saya kepada kebenaran firman-Mu. Saya tidak lagi menjadi orang yang keras kepala. Saya tidak menjadi orang yang emosional. Tetapi saya mau kemudian firman-Mu hari ini akan membentuk kehidupan saya. Haleluya. Jangan kita terpesona dengan hal-hal yang tidak membawa kebaikan di dalam hidup kita. Itu yang terjadi kepada jemaat yang ada di Galatia. Ketika mereka kemudian melihat hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, lalu mata rohani mereka tertuju di sana. Mereka terpesona, mereka kemudian merasa tertarik dengan apa yang diciptakan dunia ini. Sehingga lambat laun kasih karunia Allah mereka lupakan di dalam hidup mereka. Haleluya. Mari kita bertumbuh di dalam roh Tuhan. Jangan kita kembali diperbudak oleh hal-hal yang tidak membawa keselamatan bagi kita. Kalau firman Allah kemudian keras bagi kita untuk mengajari kita. Kenapa? Supaya kita kemudian sebenarnya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Supaya kita sadar, supaya kita memahami, supaya kita tahu, supaya kita jangan kemudian melupakan hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Sebagai manusia pasti akan mengalami hal-hal yang lupa. Bapak Guru Timotius kemarin berbicara, saya sekarang pasin tua, pelupa.
Saya katakan sebagai manusia memang hal itu terjadi. Bukan hanya kepada mereka yang sudah kemudian memiliki usia yang lanjut atau usia yang tinggi. Tetapi kalau hari ini juga saya berumur sekarang 54 tahun, saya juga sering lupa Bapak Ibu. Apalagi ketika kita dilibatkan dalam kesibukan kita sehari-hari. Maka apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita terlupakan oleh karena dunia ini. Dan hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita kemudian jangan terbuai dengan apa yang dikatakan kepada kita yang membawa kita keluar dari kasih karunia Allah. Dengan tegas kemudian Rasul Paulus berkata supaya kita jangan lupa kasih karunia Tuhan. Karena kita semua telah dibaptis oleh firman Tuhan, dikatakan dalam ayatnya ke-27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Puji Tuhan, mengenakan Kristus artinya kita telah memakai jubah sebagai anak-anak Allah. Lalu jubah itu jangan pernah engkau buka di dalam hidupmu. Jangan engkau kemudian lepaskan di dalam hidupmu. Jangan engkau kemudian tanggalkan begitu saja. Tetapi pegang erat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jubah sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Jangan sampai direbut oleh dunia ini hanya oleh karena kebodohan-kebodohan yang sering kemudian ada di dalam diri kita. Hari ini biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sambut firman Tuhan yang kedua yang disampaikan Bapak Pendeta Muda Suryo Brian Samosir. Kita angkat pujian bergirang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Kembali sambil kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
dan kemuliaannya bukan bagi nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut sampai nama Yesus Kristus pada segala katakan dialah Raja. Sekali lagi katakan dialah Raja. Raja. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan kembali untuk duduk supaya kita sedikit segar untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata begini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Dan saya percaya kita semua sedang mencari kebahagiaan itu. Seperti yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-5. Bahwa kebahagiaan itu sebenarnya hak mutlak daripada anak-anak Tuhan. Tapi dengan satu catatan, kita senang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu. Puji Tuhan, di situ letak kebahagiaan kita. Mari kita kembali buka Alkitab kita. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang kedua, atau firman Tuhan penggembalaan buat kita semua yang hadir hari ini. Dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita baca bersama dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah menemukannya, mari kita baca bersama. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 3, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh saya katakan firman Tuhan ini sudah saya dengar semenjak saya telah percaya kepada Tuhan. Seakan-akan ini adalah sebuah senjata pamungkas yang sering disampaikan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh jemaat atau para hamba-hamba Tuhan. Maka banyak orang berlindung dalam firman Tuhan ini. Berlindung di dalam perkataan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau salah mengartikan ini, atau seperti yang saya katakan tadi, saya sudah cukup lama mendengarkan ini, tapi hanya sebatas seperti itu saja. Saya tidak pernah dibawa kepada penjelasan apa sebenarnya kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang dimaksud di sini? Usahamu atau imanmu atau pekerjaanmu? Sehingga orang-orang yang
katakanlah yang takut untuk berbuat apa yang seharusnya mereka perbuat. Mereka berlindung di dalam firman Tuhan ini. Toh juga karena kasih karunia kok capek ibadah, capek gini, capek begitu. Toh juga oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kenapa? Karena pembicaraan atau khotbah penyampaian firman Tuhan tentang kasih karunia ini hanya sebatas ucapan bahasa manusia saja. Kita tidak pernah dibawa apa sebenarnya kasih karunia Tuhan yang sudah pasti ada di dalam diri kita. Saya akan mengajak kita melihat seperti apa sebetulnya kasih karunia ini, supaya kita tahu mengerjakannya. Karena bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti tidak kita bekerja. Bukan berarti kita tidak berusaha. Tapi saya percaya ketika hari ini kita paham tentang kasih karunia itu, maka itu akan mengubah cara hidup kita percaya kepada Tuhan. Saya mengajak kita lihat dulu satu firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Apa dikatakan di sana? Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini pertama. Kedua, ya, supaya kita perhatikan nanti kemana nanti tujuan daripada perkataan kasih karunia ini. Yang pertama adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang kedua, dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Maaf, bukan keempat, yang keenam. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
Hampir sama dengan 1 Petrus pasal 3 tadi. Bahwa apa yang dimaksud Paulus dikatakan kepada jemaat di Korintus ini, supaya engkau jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Artinya segala penderitaanmu, segala kesukaranmu, segala kesulitanmu, itulah kasih karunia Allah, dan jangan sia-siakan itu. Jadi sama seperti 1 Petrus tadi. Kemudian saya tambahkan dalam 2 Korintus pasal 12. Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Saya baca ayat 9 dan ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Paulus di sini boleh katakan seperti istilah zaman sekarang. Dia komplain dia tentang keadaannya, tentang kelemahannya, tentang kesukarannya, tentang kemiskinannya, tentang penderitaannya. Dia lihat itu sesuatu yang tidak wajar. Masa saya hamba Tuhan, kok masih ada hal-hal seperti ini? Kok saya susah? Kok saya menderita? Kok saya sakit? Lalu Paulus mencoba untuk terus lepaskan diri dari kelemahan itu, dari kesukaran itu. Bahkan Alkitab mencatat sampai 2 kali Paulus berdoa tentang kondisi keadaannya yang sepertinya tidak layak sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang percaya. Tapi ketika dia berdoa dan terus berjuang tentang persoalan yang dia hadapi, tentang kondisi yang ada di dalam dirinya, tentang penyakit yang ada di dalam tubuhnya, apa yang menjadi jawaban Tuhan atas pertanyaan itu? Cukuplah kasih karuniaku menyertai engkau. Artinya berbahagialah engkau di dalam penderitaanmu, di dalam kesukaranmu, bahkan dalam penyakitmu pun engkau harus melihat itu satu kasih karunia untuk Tuhan. Artinya begini, kalau Paulus tadi berdoa tentang penderitaan yang dia alami, dan itu disebut oleh Yesus adalah kasih karunia, cukup itu untuk engkau melayani Tuhan, untuk engkau menyembah Tuhan, untuk engkau memuliakan Tuhan. Maka jadilah engkau melayani Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang kuberikan kepadamu, yaitu penderitaanmu, yaitu kesukaranmu, yaitu sakit penyakitmu. Artinya di sanalah kita harus melakukan satu tindakan yang nyata, sehingga oleh kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadamu, entah apapun bentuknya itu, ketika engkau bekerja di sana, berbuat di sana, beribadah di sana, maka kasih karunia itu akan menyelamatkan saudara. Kasih karunia itu akan menyelamatkan. Kasih karunia belum bentuk menyelamatkan. Itu makanya diingatkan Paulus kepada jemaat Korintus itu, jangan engkau buat sia-sia kasih karunia itu, karena hanya dengan cara seperti itulah Tuhan menyelamatkan saudara. Hanya dengan cara seperti
engkau sedang menjalani kasih karunia Allah, hanya dengan cara itu Tuhan menyelamatkan saudara. Saya kalau bertahan dalam kasih karunia ini, saya akan selamat. Saya belum katakan saya belum selamat. Tapi saya sedang berjuang dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Sekuat apapun saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah izinkan saya keluar dari apa yang sedang saya alami, dari apa yang saya rasakan, bahkan dari sakit penyakit yang saya alami. Saya lihat itu adalah kasih karunia dan saya harus bermegah di dalam kasih karunia itu. Saya harus berjuang di dalam kasih karunia itu untuk beroleh keselamatan. Bukan duduk, bukan diam, bukan pasif. Dengan alasan kan kasih karunia aku. Kalau saatnya sembuh, sembuhlah itu. Bukan seperti itu. Sekalipun adalah kasih karunia, sekalipun satu pemberian Tuhan, tapi kita harus bekerja. Mengerjakan keselamatan itu sesuai kasih karunia yang ada pada kita. Dalam Filipi pasal yang kedua itu dikatakan di sana supaya engkau mengerjakan keselamatanmu dengan segala ketaatan, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak mempersalahkan baik diri kita sendiri yang sering kita hakimi. Oh ala di dosaku maraon. Unang sautik-sautik tabereng namasa. Selalu taband-bandi ko dosa. Ya. Pwede nga Joy. Napo ada marangongos-ngongos na masuk angin do. Unak songon. Ada satu kisah. Kisah dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 9. Di mana ketika ayat 1 sampai ayat selanjutnya ya. Mereka bertemu dengan orang buta. Mereka temukan orang buta. Lalu murid-murid ini langsung kepo. Disuruh berdosa Tuhan. Gimana do? Bapak na do? Opung na do? Ini penyakit manusia. Saudara juga tidak perlu jauh berpikir seperti itu. Kalaupun memang kita harus terus memperhatikan dosa kita. Tapi jangan sekali-kali langsung engkau membuat satu penghakiman baik terhadap dirimu, terhadap siapapun. Ketika mereka sedang tidak baik-baik menurut ukuran manusia, menurut mata manusia. Sama seperti murid-murid langsung kepo. Isiru na berdosa naik. Mana yang dosa niyo. Peristiwa yang terjadi sama saya sejak tahun 2020 membuat banyak orang kepo. Mana yang dosa niya mangguron. Ngamalua siya bebeni singa. Debu musi itu bebeni buaya. Wala sumarna say. Persoalannya amat teguru sa musiron. Dosa mana yang terbakar mesti aja buta. Sibuk mesti jual makoba. Beh. Enak tuh dosa mana yang dosa ni guru namyo. Sebahagian adong komando. Alah sumarna mati guru. Asih atari tami aku donian. Liam maseha gurunya. Pagacang maumur alang ke bagasorohana. Sitakom may. Ada syukur ako mamiring. Aku bisa nggak berpikir songone. Alana waktu saya sakit berada di rumah sakit, saya kemudian coba bertelepon dengan Bapak Pendeta kita di Bandar Lampung. Saya katakan, saya ceritakan semua yang sedang saya alami. Tolong Bapak doakan saya. Begini, saya sedang seperti ini. Lalu Bapak Pendeta katakan, iya kita akan berdoa. Tapi ingat, periksa dosa ya. Periksa dosa ya. Dan didok aha dosam.
Dang didok nagudang dosa. Dang didok isna dosa. Tapi dia katakan, periksa dosa. Asal pertama kita, bodoh Bapak. Lalu Bapak itu berdoa lewat telepon. Saya juga awalnya seperti itu. Saya coba menghakimi diri saya. Saya mencoba flashback kepada semua yang sudah saya lakukan. Hari-hari yang sudah saya lalui. Dosa apa ini Tuhan? Namun ketika saya kemudian disadarkan bahwa kasih karunia Allah bukan sesuatu yang membuat kita hanya bisa tertawa. Tapi kasih karunia Allah juga akan membuat kita harus menangis di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Allah adalah satu penderitaan bagi orang yang percaya. Karena hanya dengan penderitaan itulah engkau akan diselamatkan. Itu makanya barang siapa yang mau mengikut aku kata Tuhan, dia harus pikul salib. Dia harus menyangkal diri. Itulah kasih karunia. Tak ada kasih karunia yang menjanjikan kepadamu supaya engkau bersenang-senang. Pelesiran ke sana, pelesiran ke situ, sesuka-sukamu. Bisa saja saudara memberikan kepadamu kemampuan untuk selalu traveling, weekend. Tapi hati-hati, jangan sampai engkau kehilangan kasih karunia. Ketika engkau salah mempergunakan apa yang ada padamu, engkau tidak memanfaatkan itu menjadi kasih karunia bagi Allah. Ketika ada yang ada padamu, ada hartamu, ada uangmu. Karena orang punya uang, tidak mungkin menikmati kasih karunia seperti yang saya alami. Gak mungkin itu. Karena seperti saya, sudah sakit, gak ada uangnya. Sudah sakit, gak ada uang beli obat. Kalau punya uang kan gampang saja. Berobat kepada atau ke tempat yang favorit bila perlu ke Eropa. Sehingga mereka lupa. Saya mau ingatkan saudara. Karena saya ingin katakan bahwa kasih karunia adalah pikul salib. Adalah penderitaan, adalah kesukaran, adalah kesulitan. Lalu bagaimana kita orang-orang yang punya harta, yang punya uang, bagaimana engkau dapat mengerti kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada saudara? Kita lihat dulu 1 Timoteus pasal yang ke-6. Ini kasih karunia kepada orang-orang yang disebut secara Alkitab orang kaya. Tapi ini berbicara tentang orang yang mampu secara materi. Dalam 1 Timoteus pasal yang ke-6, saya akan bacakan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mari kita perhatikan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, membagi-bagikan. Ya, saya ulangi, menjadi kaya dalam. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Ya, ini satu peringatan untuk kita. Siapa tahu nanti ya saudara akan menjadi orang kaya. Orang yang punya harta, punya uang. Tapi kasih karunia bagimu, hai kita yang punya uang itu. Kasih karunia
engkau harus menderita dengan uangmu itu. Dengan cara engkau mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, engkau menjadi penopang di dalam pelayanan. Kaya bagi Allah. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Maul doon, usuk kumajuhamu, maul lo mangulahonon, maul, acik do mangulahonon, ngeluji ibah apa pungu-punguhon, siya jam onom pagi, sampai mo siya jam onom pagi. Alay ko bagi yung maul, ikaw lianom maul. Haro, maksud ni, Tuhan, alay mapenderitaanmu. Dang menderita ho songon na puguson. Dang menderita ho songojol manasusahon. Alay menderita maho sebagai orang yang kaya dengan mau berbagi, mau memberi dari apa yang engkau miliki. Puji Tuhan. Unang iripuho kasih karunia yang engkau miliki sebagai orang yang punya uang, yang punya kekayaan. Hanya dulu tenang, bersukacita, bersorak-sorai, pergi ke sana. Weekend terus. Lalu engkau berkata, inilah kasih karunia Tuhan bagiku. Diijiton au menikmati on. No! Itu bukan kasih karunia Tuhan. Itu satu pengkhianatan di hadapan Tuhan. Di mana apa yang dia percayakan kepadamu, dia berikan kepadamu, tetapi engkau pergunakan sesuka hatimu. Engkau tidak perhatikan firman Allah. Apa yang harus engkau kerjakan menjadi orang yang punya. Dengan memberi, dengan mau berbagi. Kalaupun berat, hasik do, sama do na fokus, na berjalani haporsiaon na di hapokuson na. Songon itu ikut tahu nomo, hai engkau. Orang-orang yang punya uang. Itu adalah kasih karunia bagimu. Jangan engkau buat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang diberikan kepadamu. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Engkau perintahkan apa saja daftar yang disampaikan oleh Paulus dalam kisah, dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 tadi. Sudah tertulis di sana. Sudah terurai di sana. Jangan hindari itu. Jangan lari daripada itu supaya tidak sia-sia kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepadamu. Kita harus mengerjakan. Jangan biarkan saudara engkau salah mengartikan kasih karunia itu. Jangan, saya minta kita jangan salah memahami tentang kasih karunia Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa ayat firman Tuhan lagi. Bagaimana kasih karunia Allah terjadi kepada seseorang. Baik orang sakit, baik orang-orang berdosa. Sehingga Yesus berkata, pergilah dengan selamat. Sebab imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang itu. Tentang kasih karunia yang sudah sebenarnya ada pada dia. Yaitu keselamatannya. Kesembuhan dari penyakitnya. Tetapi ketika dia harus benar-benar melakukan satu perjuangan yang sungguh-sungguh mengalahkan kelemahannya, mengalahkan kekurangannya, dan terus bangkit. Maka kasih karunia itu membawa keselamatan dan juga membawa kesembuhan. Kita lihat dulu satu di antaranya dalam Markus pasal yang ke-5. Di sana berbicara tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Markus pasal yang ke-5. Saya baca dari ayat 25 sampai ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya.
Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Ada kasih karunia kepada perempuan yang sakit pendarahan itu. Tapi lihat, dia tidak menunggu. Kalaupun kondisinya 12 tahun loh, pendarahan itu sudah pastilah tubuhnya sudah sangat lemah lah. Fisiknya itu sudah tidak kuat. Jangankan untuk menjamah jubah Yesus, duduk pun dia sebenarnya sudah sangat kepayahan itu. Sudah menjadi sesuatu yang mustahil itu. Apalagi berdiri, apalagi terus berjalan, berdesak-desakan dengan orang-orang banyak yang sedang mengikut Tuhan Yesus. Tapi itulah yang dia lakukan. Itulah pekerjaan yang dikerjakan. Itulah usaha yang dia usahakan untuk mengerjakan kasih karunia yang sudah sebenarnya ada di dalam perempuan ini. Ketika dia berjuang melakukan apa yang harus dia lakukan, maka dengan segera Yesus berkata, luar biasa loh. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan. Dakola sembuh, selamat, ijami Tuhan. Tapi ingat, dia tidak berhenti. Dia tidak menunggu, dia tidak jadikan alasan, aduh saya nggak bisa lagi kuat ini. Saya nggak mampu lagi. Koramu joh Yesus. Dia berupaya, dia tidak mau diam. Apapun dia akan kerjakan. Sakit pun dia akan tahankan. Untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Sebagai kasih karunia, sebagai satu pemberian Tuhan. Dia tidak menunggu, dia tidak berdiam diri. Banyak contoh-contohnya. Belum lagi Markus pasal 2 ayat 1 sampai selanjutnya. Di sana ada sebuah peristiwa orang lumpuh digotong 4 orang ke satu rumah di mana Yesus sedang melayani di rumah itu. Tapi karena rumah itu sesak penuh, mereka sulit masuk untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus cari jalan lain. Sampai manjat pun ke atas, ke atap rumah tersebut. Mereka lakukan itu. Mereka siap menghadapi resiko apapun. Tahu arti rohani itu? Itu secara hurufiahnya seperti itu. Itu peristiwa kejadian, itu fakta ada peristiwa seperti itu. Tapi itu juga mengandung makna rohani yang sangat dalam. Di mana ada banyak orang memilih untuk tidak melakukan apapun ketika dia merasa orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu menjadi penghambat bagi mereka. Unang bain akan adong jono Tuhanon gabi alasanmu dan roh Tuhan am alasan bereng. Siapa bereng-bereng nama tes kita bersyukur aku sudah berdosa yaut.
Iri puhamuna denggasong ini di joloni Tuhan. Tapi orang lumpuh dalam Markus pasal yang kedua, mereka tidak peduli. Kalaupun semua orang yang ada berkerumun menjadi penghambat bagi mereka, mereka abaikan, mereka cari cara lain. Kalau orang sekarang kan, mudah-mudahan malas sama mereka. Bereng-berengan noni, saya tebak curah kono. Saya mana bedosa kono, so bereng-bereng amat teh martopak, bereng-bereng amat teh nomor tamiyang, bereng-bereng amat teh nomor melayani. Tapi roh aku ngaju, roh aku mabereng gimana? Isena rugi. Kalau itu prinsip orang lumpuh tadi, siapa yang rugi? Ya orang lumpuh itu nggak akan sembuh-sembuh dia. Kalau menunggu dulu semua orang yang ada di sekitar Yesus serentak berkata, "Kita ubahku. Alai sudina adong di tonga-tonga ni punguani. Dak peduli. Ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi mereka yang merindukan kesembuhannya. Mereka yang rindu untuk keselamatan mereka. Mereka sadar bahwa itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan harus mereka tanggung itu. Itu kasih karunia mereka. Ikosongon ni tahun nak. Dari molosogoro hama mereng dongamu. Adong aciniro hama mereng dongamu. Ima kasih karunia di ho. Haleluya. Udang mundur ho. Itu kasih karunia. Unang iri poho meluru kasih karunia. Tinggal angkat kaki. Lalu tenang. Nonton HP. Boh. Enggak. Tapi penderitaanmu. Untuk datang kepada Yesus. Penderitaanmu. Untuk mengerjakan keselamatanmu. Sesakit apapun. Sesukar apapun. Itulah kasih karunia. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu peristiwa. Dalam firman Tuhan ini. Bukan kesaksian saya. Ketika ada orang yang tidak mengerti kasih karunia Tuhan, sementara dia butuh kesembuhan, dia harus menunggu sampai 38 tahun karena dia hanya duduk menunggu orang lain membawa dia. Kita buka Yohanes pasal yang kelima, sebuah peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda. Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai ayat 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. 32 tahun ikoni tahun mamar sikor alania asona deu kolami. Tangkau sirambi seperti teras. Nalai pe mana do curma. Lo mabuan ni mana tu kolami. Oh mana auto. Stupid. Tahu stupid. Bodoh. Karena Alkitab mencatat sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun ke kolam tersebut lalu menggoncang-goncangkan
air yang ada di kolam itu. Lalu dengan syarat, siapa yang pertama masuk ketika air tergoncang, sembuhlah penyakit mereka. Harwa amat tahun mana nas turuk marah mungkin sehingga dang boy mana merikati. Mang nasahik na subuh memang merdalan niku madedang adong jenis penyakit na ditunjuk. Kalau na ditunjuk di sohon alasan na dang adok Tuhan na mabuanaw. Pada waktu air itu digoncang, dah ada orang yang mau menolong saya. Berjalan sendiri, usaha sendiri, berjalan sendiri, cari cara sendiri. Bibi makujol. Kok cara? Ngay butoy mana selalu hatinggalan ni mana. Mulo tergoncang air. Baku duli mana pinggir kolami. Holang goncang buston na. Terperduli mana saat. Tapi nasa serambi. Mungkin di serambi ini nggak ada atap. Takut hujan. Takut panas. Takut ini. Takut itu. Dia hanya berharap ada orang yang akan menopang dia. Membawa dia ketika malaikat Tuhan turun atas kolam Bethesda. Sehingga dia sembuh. Tetapi itu menjadi sebuah kebodohan alias topet. Menang bodoh. Tidak bisa bodoh. Kalau khotbah saya hari Selasa berbicara tentang bodoh. Bodohlah secara firman. Jangan bodoh secara kemanusiaanmu. Itu beda. Ada kasih karunia kepada orang yang sakit, yang sedang terbaring di serambi kolam Bethesda. Ada kasih karunia kepadanya, ada janji kesembuhan kepadanya. Tetapi karena dia punya prinsip menunggu orang lain untuk menopang dia, memapah dia, akhirnya dia harus menderita, mengalami sakit penyakit selama 38 tahun. Satu abad hampir. Mau mau menderita. Mau mau terus marsikor. Mau mau terus susah. Mulu pay may maumudo. Jolma. Lau mabuah ko. Lau paluaw ko. Lau mangurupi ko. Si tao lau mudo Kasih karunia do itu ho. Mulu hatop diulah ko. Kasih karunia Tuhan. Yang membuat engkau mampu menderita, sanggup menderita. Dang liliko, adong firman Tuhan merdok. Dalam saya lupa. Tapi itu di dalam Tesalonika. Tapi saya ingin kita cari dulu itu. Ya, kamu yang membuat. Bukan begitu, kamu yang mempercepat. Tolong. Kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Dan kamu yang akan memperlambat kedatangan Tuhan. Kita akan luruskan dulu pengertian ini. Itu ada di dalam Tesalonika. Ada yang sudah menemukan? Dikatakan, kamulah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Dan kamu yang akan. Atau barangkali di surat Paulus yang lainnya. Tapi saya ingat saya pernah temukan di kitab atau surat Paulus kepada Tesalonika ini. 2 Petrus ya. Oke, mari kita lihat dulu. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, ayat 12. Ya, ini kadang-kadang ini bisa juga diartikan secara hurufiah. Tapi pengertian rohaninya ingin kita temukan saat ini. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyala api.
Tapi ada sebetulnya masih ada ayat lain ini. Bahwa dikatakan bahwa kamulah yang mempercepat kedatangan Tuhan dan kamulah yang akan memperlambat sendiri. Saya lupa ayatnya itu. Artinya begini. Hari Tuhan yang dimaksud di situ adalah hari pertolongan. Itu makanya dalam 2 Korintus pasal 6 tadi di sana, bahwa hari inilah hari penyelamatan itu. Artinya ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi bagian kita, menggenapkan kasih karunia Allah, maka dengan demikian akan mempercepat proses Tuhan untuk keselamatanmu. Tetapi kalau kita tidak peduli, tidak mau tahu, sama seperti orang yang ada di kolam Bethesda ini, dialah yang membuat dia harus menanggung penyakitnya selama 38 tahun. Gimana sendiri dia mapain. Benar sampai 30 lalu tahun roh pertolongan Tuhan itu gimana. Jadi tergantung di kita do. Kasih karunia itu sudah ada bagimu. Dan kasih karunia itu adalah penderitaan. Kesukaranmu dalam mengerjakan keselamatanmu. Tidak ada cara lain. Baik kita sebagai orang susah, sebagai orang miskin yang tidak punya apapun, baik saudara yang punya, sama-sama kita bahwa kasih karunia adalah penderitaan yang harus kita tanggung supaya jaminan keselamatan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seorang perempuan berdosa dalam Lukas pasal 7. Saya tidak perlu baca, waktunya sudah sedikit. Perempuan ini terkenal dengan dosa yang sangat banyak. Judulnya di sana perempuan mengurapi Yesus. Dia lakukan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tidak mampu lakukan. Dia seorang yang enggak baik-baiklah ekonominya. Tapi ketika Tuhan telah mengasihi dia, dia lakukan satu perkara yang spektakuler. Pada saat Yesus sedang melayani, si perempuan itu dengan diam-diam datang dari belakang, lalu membasahi kaki Yesus dengan air mata, lalu meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang sangat berharga. Entah dari mana uang dia, karena nilai minyak itu sangat fantastis saudara. Sangat besar nilainya. Kalau dikonversi dia sekitar 45 juta. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus melihat ketulusan perempuan ini? Yesus katakan, dosanya yang besar itu telah diampuni. Dan di akhirnya, pergilah dengan selamat. Dosamu sudah diampuni. Puji Tuhan. Lalu bagaimana seorang penjahat yang ikut disalib bersama-sama dengan Yesus? Dia harus menjalani proses yang sangat menyakitkan. Karena dia tidak mau mengerjakan kasih karunia Allah. Dia tunggu Allah untuk menyelamatkan dia. Sehingga harus menderita sampai nyaris mati di kayu salib. Baru Yesus berkata, hari ini kau bersamaku di dalam Firdaus Allah. Boy, do selamat tamu. Lah proses na tapagkacang-kacang, tapaliling-liling. Dang itur olo kita tunduk, dang itur olo kita taat, dang olo kita setia, dang olo kita sungguh-sungguh. Say holan na mangalo. Ido mabaliling proses ni keselamatan dang dinyatakan Tuhan kita. Terus maho say holan na marsikor. Terus makita holan na susah. Ya, selamat dong. Penjahat itu yang disalibkan itu selamat dia. Tapi prosesnya sangat panjang saudara. Harus melewati dulu banyak persoalan, banyak masalah, banyak kesulitan. Ngajatu bangun imana di bagasan hangoluan imana. Sampai kemudian terjun dia menjadi penjahat.
Silakan saudara pilih sendiri. Engkau mau seperti Lazarus? Selama ada si Lazarus. Napedang adong di bayi mana agiah. Pilih. Apakah engkau mau selamat? Seperti penjahat yang disalibkan bersama Tuhan. Atau engkau mau selamat seperti perempuan yang mengurapi Yesus? Apakah engkau mau selamat seperti perempuan yang berdarah tadi, yang pendarahan selama 12 tahun. Dia mengakhiri penderitaannya, mengakhiri kesukarannya ketika dia berjuang untuk menjamah jubah Yesus. Silakan pilih. Apakah saudara mau selamat? Seperti Markus pasal kedua itu, yang siap menghadapi risiko, tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menghalang-halangi mereka datang kepada Tuhan. Tapi mereka terobos semua kebodohan itu. Dia anggap itu sebuah tantangan. Dia anggap itu sebuah kasih karunia. Dan dia harus lakukan hal-hal yang gila. Naik ke atas atap, membuka atap, lalu menurunkan orang lumpuh itu. Dan di sana pun Yesus berkata, pergilah dengan selamat. Engkau telah sembuh. Kita sudah memilih. Kita sudah nama Tuhan. Ya, engkau yang menentukan, yang mempercepat pertolongan Tuhan bagimu. Engkau yang akan memperlambat pertolongan Tuhan bagimu. Haleluya. Jadi itu kasih karunia inang. Sotong diri po ala nai bereko halakan menikmati kemewahan. Holak-halakan do menikmati kasih karunia. Enggak, belum tentu. Bukan itu. Bukan itu kasih karunia. Saya sudah jabarkan tadi ada 3 contoh tentang kasih karunia. Dan masih ada contoh-contoh lain. Yang secara Alkitab, yang harus menjadi referensi kita. Menjadi petunjuk bagi kita. Jadi untuk bertenang-tenang, bersenang-senang, menikmati kemalasan itu. Menghindari beban itu bukan kasih karunia. Tapi itu adalah sifat kebodohan alias stupid. Jangan mau stupid. Ya. Kasih karunia do Tuhan itu taon molo na beribadah don. Kasih karunia do. Molo borat ia hadapi honala beribadah. Holon beribadah di do roham, ima kasih karunia. Kung genapa mudah, molo dak tabalilik kono susah. Dang alamamu las di rohana siat Tuhan, saudara tidak akan merasakan seperti apa sukacita Tuhan, seperti apa damai sejahtera Tuhan kalau engkau menghindari kasih karunia Allah di dalam dirimu untuk beribadah dalam seluruh ibadah yang ditentukan bagi saudara. Itu kasih karunia. Borat. Maol. Hidup benar ala yon, ala hona beribadah itu hamuna. Honda tu gereja, ada lamar faedah mu gereja. Orang bilang seperti itu. Tapi itulah kasih karunia. Itulah proses bagimu dalam mengerjakan keselamatanmu. Sehingga engkau seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Marilah engkau yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan surga yang disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Haleluya! Sebuah pernyataan Tuhan yang harus kita penuhi. Genapi, marilah kepadaku engkau yang telah dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Renungkan firman Tuhan ini. Kerjakan terus keselamatanmu. Supaya kemudian engkau dapat memastikan seperti apa hidupmu di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita semua datang berlutut di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan dalam satu pujian penyembahan yang berjudul Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sungguh-sungguh kita renungkan pujian ini, penyembahan ini. Sebab inilah hidup kita. Inilah fakta hidup kita di hadapan Kristus. Kita bukan siapa-siapa. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya.
Haleluya. Lebih tinggi. Kebaikanmu lebih dalam berkat-Mu yang telah kuterima. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Kembali kita ulangi, lebih sungguh-sungguh engkau renungkan kembali kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah lebih dalam dari berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima sudah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari kita angkat tangan, kita ulurkan tangan kepada Tuhan. Katakan dengan sepenuh hatimu, siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas? Dengan apa kami membalas Tuhan? Haleluya. Kita ulangi kembali pujian ini. Dan yang berdoa, silakan saudara berdoa. Yang mau terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kembali kita ulangi. Yang berdoa, berdoalah sungguh-sungguh sambil renungkan penyembahan ini. Perhatikan dirimu, siapakah engkau yang saat ini sedang menyembah? Lebih dalam berkat-Mu yang telah kuterima. Haleluya. Sadarkan kami Tuhan tentang segala berkat yang telah Engkau berikan, yang telah membuat kami terpesona, dan segala yang Tuhan berikan yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan dan Engkau telah berikan Bapa. Ajarlah kami bersyukur memuji Engkau. Siapakah aku ini? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa dan ku balas? Dengan apa dan ku balas? Selalu pujilah. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Sadarkanlah kami Tuhan akan segala pengasihan-Mu, akan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan secara cuma-cuma Tuhan, bukan oleh kebaikan kami, bukan oleh perbuatan kami,
Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau menyelamatkan kami. Maka ajarlah kami mengerjakan keselamatan ini Tuhan, yang menjadi kasih karunia. Oh haleluya. Ajarlah kami Bapa. Sadarkan kami Tuhan, bahwa apa yang bisa kami lakukan membalas kebaikan-Mu Bapa. Selain kami hanya bersyukur menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Siapakah aku ini? Aku ini jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apakah aku balas? Aku balas Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Oh haleluya Bapa. Siapakah kami Tuhan? Engkau jadikan kami menjadi biji mata-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau mengampuni dosa kami. Siapa kami Tuhan? Kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang sangat bodoh. Ampuni kami Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk mengucap syukur, untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa. Ulurkan tangan-Mu. Engkau jamah kami Tuhan. Jamahlah seluruh anak-anak-Mu. Sadarkan kami akan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Agar kami Bapa mengerjakan keselamatan kami, mengerjakan kasih karunia-Mu Bapa. Yesus, 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 ampunilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang selama ini membiarkan kasih karunia-Mu Bapa. Kami biarkan kasih karunia. Kami tidak hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan yang akan menjadi keselamatan bagi kami. Ampuni kami, ampuni umat-Mu, ampuni anak-anak-Mu, ampuni jemaat-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, melalui firman-Mu Bapa, Engkau buka mata rohani kami, mata rohani jemaat-Mu, mengerti kasih karunia-Mu Bapa yang menyelamatkan. Yesus Osai, Glory Yesus, Yesus Yesus, Yesus Yesus, Yesus Yesus, Yesus Glorious, Yesus Yesus, Yesus Yesus, Yesus Yesus, Yesus Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, semua ini kami serahkan kepada-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarlah seluruh umat-Mu, ajarlah seluruh umat-Mu, ajarlah kami semua mengerjakan keselamatan melalui kasih karunia-Mu. Penderitaan kami, kesukaran kami, kesulitan kami, beban kami, itulah kasih karunia yang kami harus genapi di dalam nama Yesus. Lord, yes, Lord, Lord, yes, 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 Lord,
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Jadi tahu. Jadi tahu. Jadi tahu. Jadi tahu. Jadi tahu. Yesus Tuhan. Ulurkan tanganmu. Jamalah seluruh jemaat ini Tuhan. Jamalah mereka. Berkati mereka. Kuduskan mereka di dalam kasih-Mu Yesus. Kuduskan kami. Kuduskan umat Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oleh tahu Tuhan. Yesus
Solo-soloke. Yesus difonis ini. Yesus Tuhan Allah kami. Semua ini kami serahkan kepadamu Bapa. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami. Engkau Tuhan selamatkan kami. Engkau Bapa yang memberikan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau telah berikan bagi kami Bapa. Ajar kami mengerti kasih karunia yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Ajar kami Bapa kami. Ajar kami mengerti kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami lakukan semua dalam segala ketaatan, dalam segala ketundukan, dalam segala kesetiaan. Tidak berbantah-bantahan, tidak saling mempersalahkan, tidak saling menghakimi. Tetapi kami melihat semua kasih karunia-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Maka bawa kami mengerjakan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapa, seluruh ibadah kami ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kami telah persembahkan Tuhan tubuh kami kepadamu. Kami telah persembahkan Tuhan pujian kami kepadamu. Kami telah persembahkan korban-korban kami kepadamu Bapa. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan lewat ibadah ini Engkau yang akan terus memberkati seluruh jemaat-Mu, menguduskan seluruh jemaat-Mu, memulihkan jemaat-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk terus bekerja mengerjakan kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kesembuhan mereka, untuk pemulihan mereka, untuk memberkati mereka. Ajar kami mengerjakan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Engkau Tuhan telah berbicara bagi kami, meningkatkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Buatlah kami Bapa merenungkan firman-Mu, memelihara firman-Mu, agar kami Bapa menjadi orang yang berbahagia ketika mendengar, memelihara, mengerjakan firman-Mu Bapa. Sebab itulah kehendak-Mu bagi kami. Engkau Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kami, rancangan sukacita bagi kami, rancangan kebahagiaan bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan masa depan, pengharapan. Itulah rancangan-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, seluruh rancangan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, kami akan genapi, kami akan dapatkan ketika kami Tuhan menjadi orang yang senantiasa mendengarkan firman-Mu, yang merenungkan firman-Mu, yang terus mengerjakan firman-Mu, memelihara firman-Mu. Maka di sanalah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia Bapa, yang akan diberkati oleh kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa agar seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, agar mereka Bapa dapat terus memelihara firman-Mu, mengerti firman-Mu Tuhan, agar tidak menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan Tuhan, tetapi menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Itulah jemaat-Mu yang telah Engkau pilih sebelum dunia Engkau ciptakan Tuhan. Engkau telah memilih kami Bapa. Karena itu sadarkan kami supaya kami bekerja agar kami berbuat seperti kasih karunia yang Tuhan telah berikan bagi kami, yaitu penderitaan, yaitu kelemahan, yaitu kesukaran, yaitu beban-beban, yaitu salib yang Tuhan bebankan bagi kami. Itulah kasih karunia, dan kami harus kerjakan itu untuk keselamatan kami, untuk kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau perbuat dalam ibadah hari ini. Semua ini pekerjaan-Mu, semua ini perbuatan-Mu Tuhan, dan semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang terus campur tangan memberkati seluruh ibadah-ibadah kami, baik itu ibadah pengurapan, ibadah sektor, ibadah pemuda-pemudi remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah raya kami. Semua kami serahkan di dalam nama Yesus, agar Tuhan yang terus campur tangan Bapa dalam seluruh ibadah kami, membawa kami Tuhan untuk terus menikmati hadirat-Mu, menikmati segala berkat-berkat-Mu. Juga kami doakan Tuhan hamba-hamba-Mu yang hari ini yang akan kembali melakukan pelayanan, yaitu pelayanan penginjilan di desa Siarang-Arang. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu di sana Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu di sana, nyatakanlah rancangan-Mu di sana, nyatakanlah kemuliaan-Mu di sana. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Juga kami serahkan Tuhan pelayanan gereja-Mu, sidang pelayanan yang ada di Pandanlagan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu Sintua Sosianton Marpaung. Engkau urapi, Engkau pakai, Engkau pergunakan untuk mengerjakan pelayanan Tuhan secara tulus, secara rela, dan sungguh-sungguh
mempersembahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Engkaulah memberkati seluruh pelayanan ini Bapa. Ini milikmu, ini kepunyaanmu Tuhan. Sebentar lagi Bapa kami akan pulang, akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai setiap jemaatmu. Engkau bawa kembali Tuhan. Engkau tibakan dengan selamat, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan yang selalu bersama mereka, membawa damai sejahtera-Mu dari tempat ini yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih, demikianlah Tuhan. Seluruh penyembahan kami, seluruh ibadah kami Tuhan, kami persembahkan itu untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dalam doa yang terakhir. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menggembalakan jemaat Tuhan sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali duduk. Baik, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian bergirang dari bahasa Tapanuli yang berkata, dinahu pikir ganup ari dopak sudena sidalanaki sayu timbangi jalahu ruji rais ni sidalanaki. Katakan dinahu pikir ganup ari dopak sudena sidalanaki. Sayu timbangi jalahu ruji rais ni manangise asa manaha saat rodi ujung naik saego manangise asa manaha saat rodi ujung naik saito ulama alani ala Tuhanku saitong sungguli maawo saitong sungguli sayo nang luasa utar lala tinggal di pangerbangan halo ay nunga pula autar kuju sianak kadongan ng pamilipe alani ay nunga pula autar kuju sianak kadongan alani pamilipe Tuhan nagtungtang ujung au saunari nang di bagasa anong kilani alay sa itong loro pula-pul mo ilaw mga puli rohake disturodo kondimi law mga jara-jarya law mamuji korni disturodo kondimi law mga jaryaw
berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Amin.